Perkenalkan, nama saya Carmen Anseli dari kelas 11 MIPA 1. Saat ini saya akan menceritakan tentang nama pelindung saya, yaitu Charlotte, yang diambil dari Santo Charles Borromeo atau Carolus Borromeus. Charles Borromeo merupakan keturunan bangsawan yang kaya di Lombardi. Lambang keluarga yang termasuk cincin Borromean yang sering digunakan melambangkan Tritunggal Maha Kudus. Ayahnya Charles, Gilbert, adalah Pangeran Aruna, sedangkan ibunya Margaret adalah anggota cabang Wangsa Medici di Milan. Ia merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Ia lahir di Kastil Arona, Danau Maggiore, 36 mil dari Milan, pada 2 Oktober 1538. Borromeo menerima tonsur di usianya yang 12 tahun, dan pada saat ini paman dari pihak ayah, yaitu Giulio Cesar Borromeo, menyerahkan kepadanya penghasilan dari biara Benediktin di Gratinian dan Velin. Borromeo menjelaskan kepada ayahnya bahwa semua pendapatan dari biara tersebut di luar apa yang diperlukan untuk mempersiapkannya dalam berkarir di gereja adalah milik orang miskin, sehingga tidak dapat digunakan untuk hal yang bersifat duniawi. Ia mendaftar di Universitas Pavia bidang studi hukum perdata dan kanonik. Karena adanya hambatan bicara, ia dianggap lamban, tetapi ketekunan dan usahanya membuatnya dapat mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 1554, ayahnya meninggal, sehingga keluarganya meminta ia untuk menjalankan usaha domestik mereka. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tanggal 6 Desember 1559. Pada 25 Desember 1559, Paman Borromeo, Kardinal Giovanni Angelo Medici, terpilih sebagai Paus Pius yang keempat. Ia meminta keponakannya untuk datang ke Roma, dan pada 13 Januari 1560, ia diangkat sebagai Apostolik Protonotaris. Lalu, pada tanggal 31 Januari 1560, ia menjadi kardinal dan dipercayakan dalam hal publik maupun segel rahasia gerejawi. Ia juga dibawa ke pemerintahan negara gereja dan ditunjuk sebagai pengawas dari Fransiskan, Karmelit, dan Kesatria Hospitaller. Selama 4 tahun di Roma, ia hidup dalam kesederhanaan. Ia juga menjalankan kuria Roma untuk mengenakan pakaian hitam dan juga mendirikan akademi orang terpelajar. Borromeo mengorganisasikan sesi ketiga dan sesi terakhir dari Konsili Trento pada 1562 sampai 1563. Kemudian ia juga memiliki andil besar dalam pembuatan Katekismus Romanus. Lalu pada 1561 ia mendirikan dan menganugerahkan sebuah perguruan tinggi di Pavia yang sekarang dikenal sebagai Alma Collegio Borromeo, yang ia dedikasikan kepada Santa Justina dari Padua. Pada 19 November 1562, kakak laki-lakinya, Federico, tiba-tiba meninggal, sehingga keluarganya mendesak Borromeo untuk segera pulang untuk menikah dan memiliki anak, sehingga nama keluarganya tidak punah. Tetapi Borromeo tidak ingin meninggalkan negara gerejawi. Borromeo tetap semangat dalam mengamalkan kehidupan Kristen yang lebih ketat dan operatif. Ia memutuskan untuk ditabiskan menjadi imam pada 4 September 1563. Lalu pada 7 Desember 1563, ia ditabiskan menjadi uskup di Kapel Sistina oleh Kardinal Giovanni Serbelloni. Borromeo secara resmi diangkat menjadi uskup agung Milan pada 12 Mei 1564 setelah uskup sebelumnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Kemudian, ia mulai menjabat sebagai Uskup Agung Milan pada 23 September 1565. Selanjutnya, ia mengabdikan dirinya untuk melakukan reformasi di Roma. Ia berkeyakinan bahwa ini dapat mengoreksi seluruh dunia setelah ia selesai dengan Roma. Milan adalah keuskupan agung terbesar pada saat itu di Italia, dengan lebih dari 3.000 klerus dan 800.000 umat. Baik klerus maupun umat awam, serta biara-biarawan, banyak yang telah menyimpang dari ajaran gereja, sehingga ia banyak melakukan kunjungan pastoral. Ia mendesak gereja-gereja agar kembali ke dekret Konsili Trento yang menyatakan bahwa seni suci dan arsitektur yang kurang memiliki landasan
pada dasarnya dilarang. Santo Charles Borromeo meninggal pada tanggal 3 November 1584 dan ia diangkat menjadi santo dalam gereja Katolik dan hari perayaannya adalah 4 November. Santo Charles Borromeo juga disebut sang pembaharu sejati. Teladan yang dapat kita ambil dari sosok Santo Charles Borromeo yang sederhana ini adalah sikapnya yang pantang menyerah dalam memimpin orang-orang yang menyimpang dari ajaran gereja, dan juga tekadnya dalam mengamalkan martabat serta menjalankan tugas-tugas gereja. Sekian dari saya, terima kasih.